Jadi Bert, kita tadi sebelum mau datang itu sebenarnya kita lagi ngobrolin saham, investasi. Asik. Insight-nya juga nih, ngobrol-ngobrol kayak gini tuh biar ada manfaatnya, kalau kata orang Indonesia. Biar ada faedahnya. Faedah dan manfaat. Nah, jadi tadi eh, keynote speaker-nya itu Pak Sutya. Josh. Tapi itu ini kan off the record ya, belum direkod ya. Itu off the record. Belum, betul-betul literally off the record memang. Literally. Ini recording tulisannya. Klik recordingnya belum dipencet sebelumnya. Oh. Jadi gimana Pak Suteja? Apakah perlu untuk di-resume percakapan tadi investasi? Boleh, bisa, terserah. Ajarinlah kami-kami ini yang tak mengerti ya, dengan asumsi cuman mungkin yang lain, Pak Ibrahim, Gilbert, sama Regina udah ngerti. Aduh, Regina nggak tahu, baru mau belajar, makanya penting tuh. Ayo dong. Kita ini, Apalagi saya pemain pasif. Iya, pasif juga lah, semua pasif. Iya, Apa maksudnya yang aktif di saham? maksudnya enggak yang suka mantau-mantau ada perkembangan apa di dunia, enggak. Ya kayak ya udah cuma hal sama Haliburton doang. Udah terserah gitu. Mau apapun yang terjadi ya terserah. loyal ya. Darahku merah, tulangku putih. I'm only a man in a funny red shit gitu ya. Darah ini merah, Kapten. Jenderal. Lagi di laut, Kapten. Oh, di laut. Mandor. Mandor. Oke, lanjut. Jadi gimana saham tadi? Jadi bikin konteks dulu, tadi itu. Bona ada pertanyaan. Aku bikin ininya lah, batasannya. Aku bilang kita ngomongin bagaimana memanfaatkan uang yang kita punya kalau kita lebih. Jadi dianggap kita punya penghasilan utama itu cash flow keluarga sudah ada, tapi masih ada lebih nih. Nah, biasa kan kita tabung kan. Bona kasih pilihan lagi tadi itu. Ya kebun ya. Pilihannya apa, Bon? Tanah atau saham? Iya. Nah, itu. Orang Indonesia kan gitu mikirnya kan, kalau ada duit tambahan ya tanah gitu kan. Kayak orang tua kita lah kayak gitu kan. Ya. Di tanah. Ya, betul. Jadi kalau menurut saya sih kembali ke kitanya kan. Yang namanya uang itu kan bukan tujuan akhir kan. Uang itu kan alat kan. Alat kebaikan bisa, alat keburukan bisa kan. Nah, sekarang kau punya uang lebih, pertanyaannya jangka pendek ada tujuan apa, jangka menengah, jangka panjang ada tujuan apa. Baru kita bisa lihat sebaiknya diapain. Yang paling bagus ya pegang liquid memang paling bagus juga tuh, pegang cash kan. Pertanyaannya kan kalau pegang cash, apakah nilai tukarnya akan sama? Rp10.000 sekarang dengan Rp10.000 10 tahun lalu mungkin berbeda kan. Saya biasa bandingin harga McDonald's sih. Big Mac berapa sih ini Big Mac 10 tahun lalu berapa? Itu paling gampang kan. Beda kalau yang kita ini mungkin patokannya galon ya, 1 galon air. 1 galon air ya boleh. Galon air itu berapa? Dulu 4.000, sekarang nggak tahu berapa nih. Terakhir sih aku belinya tuh udah mahal pokoknya semuanya. Ya, udah. Jadi nilai uang kita kan nggak ini kan. Nah, satu cara lain yang kebetulan kita punya tuh ya, kita tuh harus lihat kita punya capability kan. Kita tinggal di luar negeri, jadi kita harus menggunakan itu. Nah, kalau kalian lihat kan mata uang US dollar, pound sterling, euro itu kan lumayan stabil dibanding Indonesia kan. Jadi kalau pegang cash dalam bentuk mata uang asing dengan tujuan hidup di Indonesia itu pun nggak ada ruginya. Oke. Iya, masih oke. Orang kalau kita di Indonesia kita pengennya punya ini ya, tabungan mata uang asing. Iya kan, gitu. Dulu aku di Singapura punya tabungan misalnya $1.000, walaupun memang 5 tahun $1.000 juga, tapi nilainya tuh tetap naik terus dirupiahin kan, gitu. Dan
nilai tukar, yang penting kan nilai tukarnya kan, nilai tukarnya yang masih sama gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah dihitung nih, aku tuh maunya jangka panjang, jadi aku nggak mau taruh aja, aku mau ambilnya nanti waktu umur 50, waktu mau pensiun dari kerjaan. Nah, itu optionnya ada lagi, mana yang kita bisa jangka panjangkan gitu kan. Soalnya kalau saham kan banyak kan, mau sahamnya bidang apa gitu, bidang komoditas, perusahaan mana, begitu-begitu kan. Dan ya ada hitungannya kan, kalian percaya sama perusahaan yang mana intinya. Jadi ibaratnya uang kalian dititipin di perusahaan itu, percaya enggak gitu. Tanah juga sama kan gitu. Cuman ya pertanyaannya seandainya kalian butuh, cepat nggak dicairinnya, itu aja. Tapi ya amit-amit jangan sampai, kan karena kita ngomongin konteks uang kedua kan, jadi ini ya sebenarnya nggak diperlukan sama sekali sampai masa tua gitu kan, sebaiknya terus berkembang gitu. Soalnya kadang kita kalau beli aset ya, either itu tanah, either itu misalkan bangunan sekalipun, terus terang ya, mungkin aku bisa merepresentasikan beberapa orang yang lain, ekspektasi kita bukan stabil, ekspektasi kita kan berkembang, ya kan? Dan nilai tukar itu bahkan menjadi mungkin tersiari gitu, yang lebih penting kita ngelihat mana yang dalam 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi paling menguntungkan, ya nggak sih? Sesederhana itu aja sih berpikirnya. Di mana yang kalau gue titipin uang gue 1 juta, dalam 5 tahun lagi menggandakan paling banyak. Iya kan? Sesimpel itu nggak sih kita berpikir? Nggak tahu deh, Regina sama Gilbert sama Bang Ibra, itu juga nggak berpikirnya kalau mau nanam saham atau mau cari aset? Kalau aku berpikir ya untuk sekolahnya Filio nanti ke depan. Berpikirnya jauh ya. Aku bikin analisa loh, Bert, tentang sekolah loh. Ya, mungkin ini kali ya, mungkin terpengaruh sama, karena bapak mama juga, almarhum bapak jadi gitu. Jadi kayak secara tidak langsung itu kayak itu gitu, misalnya lebih ke situ, bukan lebih ke mengamankan masa tua, enggak, malah lebih takut kayak loh nanti kalau misalnya nggak kerja, ini anak butuh duit sekolah apa gitu. Nah ya jadi lebih ke situ sih jadinya. Meskipun setelah itu ada lagi misalnya yang tadi itu kayak kita butuh berharap untung ini ya. Cuman awal pertama ya itu tadi. Terpengaruh keluarga lah, terpengaruh culture keluarga lah, dari keluarga. Gitu. Tapi kan public school, Bern. So kalau masalah sekolah, itu kan karena di sini bang kan. Kalau misalnya di Indonesia ya mahal. Ya, gitu, itu lebih ke situ sih bang. Maksudnya sebelum ada video pun nabung itu lebih ke situ gitu, jadi tujuan utamanya gitu, karena kayak terpengaruh dengan orang tua yang gimana ya, secara tidak langsung ya, meskipun nggak bilang, yang ibaratnya dia mempersiapkan untuk anaknya gitu, kayak secara tidak langsung aku pun begitu juga jadinya gitu. Berkebalikan dengan orang di sini kan, mungkin karena orang di sini pun sudah tidak mempunyai kekhawatiran lagi masalah dana pendidikan dan juga dana kesehatan, akhirnya terbentuklah anak-anaknya pun nggak punya kekhawatiran atau ketakutan akan hal itu. It's a good point. Gitu. Ya. Nah aku udah ketemu solusinya tuh Bon, yang itu Bon, yang sekolah aku udah ketemu solusinya. Yang adalah? Jadi waktu si Lukas lahir tuh kan, aku langsung mikir kan, aduh, mulai kan itu kan mikir nanti kalau Lukas sekolah gimana gitu. Dengar itu uang sekolah mahal, ini mahal. Terus nggak sengaja ada beberapa kawan sekolahku itu, terutama yang perempuan biasanya kawinnya lebih cepat kan, yang seumur tapi perempuan kan,
Itu anaknya udah pada besar, terus cerita masuk sekolah alumniku dulu kan. Dulu aku sekolah bayar uang sekolah tuh berapa? 30.000 apa sebulan. Ini mereka Di bayar mana sih? di Bandung. Santo Oke. Aloysius Bandung. Terus dia bayar 2 juta sebulan. Buset. Terus aku hitung kan, cuma beda berapa? 15 tahun. Bedanya bisa begitu ya, jauh ya. Jadi aku mulai khawatir tentang nilai tukar itu, mata uang itu kan. Jadi aku belajar bagaimana ini bayarin anak uang sekolah nih waktu Lukas nanti kuliah SMA gitu kan, harus punya uang berapa. Nah, makanya setelah aku belajari, ternyata sekolah yang paling mahal di dunia itu saat itu tuh tahun 2013 tuh di Australia ya. Di Australia itu untuk SMA sampai kuliah itu kurang lebih habis sekitar $150.000 Australian dollar. SMA itu mahal banget. Sampai kuliah bang, sampai kuliah. Kuliah. Udah 1,5 M lah ya. Kan sama rumah tinggal, kos, sama uang jajan, segala gitu kan, segitu. Nah, terus aku pikir ini 150.000 tahun 2013. Berarti nanti kalau si Lukas umur 17 tahun sekarang, berapa ini? Pertanyaannya itu kan, berapa ini kan? Nah, berapa ini kan? Nah, aku hitung mundur, bukan hitung maju, aku hitung mundur. Aku tanyalah sama teman-temanku itu. Dulu 17 tahun lalu sekolah berapa? Ternyata aku melihat harga properti itu dan harga sekolah itu kenaikannya mirip. Jadi aku punya ini, aku harus cari properti yang harganya buat sekolah. Iya, jadi aku cari itu. Jadi tujuanku cari properti itu tujuannya buat uang sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, benar sama kayak Gilbert tadi, itu dijual gitu. Aku tuh mikirnya begitu. Cuman ya terus cari lagi kan properti, nggak sembarangan beli kan. Mana properti yang gampang dijual nantinya gitu kan. Sama aja kalau beli di antah berantah kan juga bisa jual kan, barang keras kan gitu. Ya begitulah emang ya, tapi ya nggak tahu ya kedepannya gimana, tapi ya semoga pilihan propertiku nanti kedepannya kalau ada apa-apa bisa gampang dicairkan gitu. Pilihannya banyak lagi ya. Jadi aku suka bikin, mungkin gara-gara kerjaan gitu ya, kerjaan kan biasa ada offset sumur gimana ini kan, semuanya dibandingin aja benchmark ini benchmark. Oh iya, ini harga properti. Backup. Iya, benchmark. Banyak. Analogi ya. Analogi ya gitu. Aku pikirnya begitu. Itu untuk jangka panjang sekolah. Jadi kadang-kadang tuh mikir kalau invest tuh buat apa gitu. Uangnya buat apa gitu kan. Soalnya kalau misalnya nggak jelas, kalau misalnya kita nggak jelas, kalau saya lihat ya nggak jelas itu, kebanyakan uangnya pasti hilang sih. Contoh, yang nggak jelas tuh kayak gimana? Biar kita nggak mengulanginya nih. Contoh misalnya ada apa ya? Ada kawan ajakin bisnis. Tapi dia kekurangan modal misalnya kan. Oh, ini bagus nih, gini. Oke. Ya saat itu ya bantu kawan lah. Kayak kita bantu gitu kan. Tapi nggak tujuannya, nggak ada tujuan kapan mau untung. Apakah tujuannya itu mau membantu dia atau membayarin uang sekolah dia gitu kan. Namanya orang bisnis kan bisa gagal kan. Gitu ya. Ya kebanyakan gitu, gagal. Kalau orang yang nggak fokus kan, jadi sebenarnya ya uang sekolah juga gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada. Pengalaman pribadi kayaknya nih. Hah? Pengalaman pribadi kayaknya. Ada pengalaman pribadi ya, namanya pengalaman pribadi ada. Gitu. Tapi ada yang sukses ada, yang begitu ada, bagus. Cuman ya sudah, mau gimana lagi. Gitu. Tapi lu ada bisnis gitu bang, yang diinvest ke bisnis? Ada. Bisnis ada. Ada semua. Sampai kripto juga ada nih pasti gue jamin. Enggak, kripto. Main Bitcoin juga? Kripto enggak. Kripto aku enggak percaya kripto. Iya, kripto itu fluktuasinya kok
cepet amat gitu. Nggak secure bener. Jadi semakin kesini Bang aku Anton negara mana yang lebih pilih ya Bang investasi. Anton ini negara mana yang dipijaknya pasti ada propertinya nih. Amin. Ini kemarin yang di Afrika udah dijual gitu. Belum lah. Afrika. Afrika nggak ada izin buat beli-beli. Yang di Afrika jadiin Singapura sama Bandung kan. Sama Jakarta. Gitu. Tapi ya, kita lihat lah. Gitu ya tuh Rere tuh udah mulai main saham, bagus juga main saham kan. Enggak sih, soalnya ya itu mesti kayaknya harus ada itu tadi option tadi. Kan udah yang ada yang long term, terus ini yang di in the middle nih apa nih gitu, yang bisa lebih itu tadi gampang dicairkan ketika dibutuhkan. Ya. Terkait Tapi saham gua- ya, maksudnya pertanyaan nih terkait saham ini. Itu masih ini mungkin agak menyimpang atau menyimpang atau enggak. Bisa dibilang judi nggak sih? Ya enggak lah. Bantu, Definisi itu. judi Bantu apa sih? perusahaan. Definisi judi itu apa sih? Ya kalau masih Jadi kan yang nggak ada di- effortnya, but Kalau judi Kalau kan di- kita tuh cuma naruh dan berharap probabilistik kan itu. Loh, apa opportunity bedanya? 1 banding 10.000. Apa Kalau bedanya saham Kak, kan kalau mikir. apa bedanya kalau kita main poker gitu? Cuman kan nggak ada effort juga kan, cuman taruh aja kan. Kan gini, Bert, kalau main poker kan kartu kau ada 52 kan? Jadi kau terbatas dengan 52 kartu. Terus kartunya ditutup. Jadi kau ya probabilistik kan, dapat kartunya ya 1 banding 52 kan? Kalau ada 2 banding 52 gitu kan? Apa Sementara bedanya kalau sama saham Bang? Saja begitu kan? kalau bisnis lain, kalau bisnis kau ada tujuan kan? Misalnya kau mau taruh di perusahaan minyak ternama seperti Halliburton misalnya gitu kan. Ya, kau lihatlah Halliburton visi misinya apa untuk mencapai revenue kan itu harus measurable kan. Mau IPO measurable terus ada rapat pemegang saham terlihat jelas kan. Untuk menaikin revenue dari poin A ke poin B ini akan dia lakukan. Dan dia nggak melakukan itu dengan kartu tertutup tuh. Semuanya terukur. Jadi kalau menurut saya sih bukan judi ya. Itu namanya orang usaha tapi kurang modal ya mengajak kalian lah sama-sama modal. Tapi dia win solution. Kalau untung ya kalian dapat dividen sama harga sahamnya naik. Kalau judi kan tutup mata kan ambil kucing dalam karung tuh. Kalau misalnya saham kau bilang judi, berarti kerjaan kita semua tukang judi semua dong. Bisnis soalnya. Dapat dividen loh dari Halliburton. Kan bertanya. Kan. Iya. Kamu langsung cium hatinya. Pasif. Kan ditarik ke situ. Maksudnya, itu tadi. Maksudnya mencoba memahami definisi orang sebelah gitu. Riba tadi itu. Kalau misalnya kau paham, tapi kau kira-kira lah ini kayaknya si A si B ya itu mungkin judi lah. Tapi kalau misalnya ada perhitungannya kan ya enggak kan. Karena berarti kan sebenarnya kartu judi itu pun ada perhitungan juga loh Bang. Kayak kita main kartu kan kita mau menghitung probabilitas juga kan. Iya, statistik. Ketika ngelihat kartu orang-orang. Contohnya monopoli deal ya Bang Ibra. Iya. Yo. Bang Ibra aja main monopoli deal berpikir keras dia. Dia berpikir sekali kan. Kemungkinan dia menang. Iya, betul itu. Jangan pernah judi sama bandar kan pasti kalah kan. Jangan judi sama bandar iya. Riba itu apa sih? Nggak tahu ya, riba tuh bunga ya. Bang Ibra mungkin saya jelasin Bang Ibra. Ya bunga kan apa sih gimana? Ya gitu lah. Oh, riba tuh bunga. Riba itu mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain gitulah kira-kira ya. Mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Oh gitu. Oh, jadi kayak
zero sum game ya, dimana kalau ada yang untung berarti ada yang rugi gitu ya. Tapi good point sih. Kalau gue sih terus terang yang gue inget tadi, ketika lo berinvestasi di luar parameter uangnya gitu ya, tapi parameter kualitatif juga perlu dimasukin ke situ. Gitu. Contoh? Tadi yang lo bilang sendiri, analoginya misalkan mau cari properti. Oh, ya. Analoginya adalah properti itu sebagai benchmark atau proxy untuk estimasi uang pendidikan dalam 10 tahun ke depan. Ya. Iya.